Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rizanda dengan NIM 19109524 dari kelas Asimo Universitas Andalas. Di sini saya akan melakukan ujian praktek data science, di mana judulnya adalah perbandingan ensemble teknik, yaitu adalah random forest dengan KNN pada dataset IPM. Itu adalah indeks pembangunan manusia. Nah, apa itu IPM? Jadi IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, balik huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara pada seluruh dunia. Nah, perhitungan IPM itu dinilai berdasarkan pencapaian rata-rata sebuah negara dalam tiga dimensi di dasar pembangunan manusia, itu pola hidup sehat, panjang umur, pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak. Nah, jadi berdasarkan standar-standar inilah nanti kita akan melihat bagaimana tingkat IPM dari sampel kita. Nah, berdasarkan itu, maka kita dapatkan rumusan masalah. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, kita perlu untuk membuat sebuah model prediksi yang dapat memprediksi tingkat IPM dari masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan IPM masyarakat di Indonesia. Nah, untuk data yang digunakan itu adalah dataset IPM yang berisikan variabel-variabel berikut, antara lain, satu itu harapan lama sekolah, itu berapa lama seseorang untuk menjalani atau mengikuti sekolah dari SD sampai perkuliahan atau sampai SMA-nya. Lalu ada juga pengeluaran per kapita. Itu merupakan pengeluaran per kapita dari sampel. Lalu rata-rata lama sekolah. Selanjutnya adalah usia harapan hidup dan tingkat IPM-nya. Nah, di mana pada tingkat IPM ini terbagi menjadi 4, itu adalah low, normal, high, dan very high. Nah, kita masuk pada preprocessing. Nah, nanti kita bakal campurkan antara slide dengan notebook. Nah, jadi pada preprocessing kita akan pertama menginputkan datanya, dan kita akan melihat bagaimana persebaran datanya. Nah, pada data ini kita bisa lihat bahwa dari infonya itu terdapat 2196 data, di mana tidak terdapat data yang bernilai 0. Nah, di mana kita lihat untuk harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata-rata, dan usia harapan hidup itu merupakan bagian dari integer. Nah, untuk IPM ini kita perlu akan merubahnya dari objek, yaitu dari low, normal, high, dan very high, itu menjadi sebuah integer atau number, di mana pada machine learning kita harus mengubah untuk mengkonversi yang kategorikal, apakah ada seperti objek, seperti string, atau normal dan high, itu menjadi value-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita masukkan pada notebook kita, pertama kita akan melakukan pengumpulan data. Tadi dijelaskan ada IPM, usia harapan hidup, dan lainnya. Lalu kita akan import library-nya. Perlu adalah NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan kita akan menggunakan Matplotlib-nya adalah dalam bentuk inline. Lalu kita akan ambil datanya, itu data frame-nya pada ipmdata.csv, di mana kita akan memisahkan komanya. Nah, setelah itu kita perlu untuk menghilangkan ya, menghilangkan tanda quote pada nama pada kolomnya. Maka kita akan kita replace atau kita rename nama kolom-kolomnya sehingga akan seperti berikut. Lalu kita lihat data 5 data pertama dan seperti ini. Nah, kita lihat di sini IPM-nya adalah bentuk objek string, high, normal, seperti itu. Maka kita perlu untuk melakukan perubahan dari kategori kali ini menjadi dalam bentuk numerikal. Nah, selanjutnya untuk eksplorasi data, di sini seperti dijelaskan, di sini terlihat data tidak ada yang nol. Serta kita juga melihat data apakah ada yang terduplikasi atau tidak. Berdasarkan ini kita lihat tidak terdapat data yang terduplikasi.
Nah, kita lihat sini tidak ada yang terduplikasi. Terus selanjutnya kita akan melihat bagaimana korelasi antara fitur-fitur pada data. Karena seperti kita tahu outcome-nya adalah targetnya itu adalah IPM ini, di mana kita lihat di sini hubungan antara fiturnya itu cukup baik, di mana usia harapan hidup dengan IPM itu 0,59, untuk rata-rata lama sekolah itu 0,68, dan untuk pengeluaran per kapita itu adalah 0,78. Selain itu kita juga melihat bagaimana persebaran datanya. Kita pakai pair plot di sini untuk melihat yang mana yang warna ini itu adalah IPM-nya 012. Nah, di sini kita lihat pada IPM ini dia tersebar dengan merata. Kita pada notebook kita jalankan. Setelah kita refresh, kita lihat nilai yang 0 duplicated. Nah, di sini juga terdapat persebaran datanya. Nah, di mana kita lihat di sini pada pie plot, kita lihat di sini ada 4 kategori. 0, 1, 2, 3. Yang persebaran paling sedikit itu adalah pada 0, 4,23%. Terbanyak adalah 1, itu adalah normal ya. 2 itu high, dan 3 itu adalah very high. Kita lihat persebaran datanya seperti ini kiranya. Lalu ini untuk korelasi data tadi. Kita jalankan. Korelasi datanya adalah sebagai berikut. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita lihat untuk pair plotnya, di mana kita melihat di sini ada 4 IPM-nya, 0, 1, 2, 3. Kita lihat di sini untuk persebaran datanya itu cukup baik. Sudah cukup mudah untuk diklasifikasikan. Jika jadi berada di bawah, rata di bawah, maka IPM-nya itu 0. Maka semakin ke atas, maka IPM-nya cenderung menjadi 3. Nah, ini kita adalah untuk proses modeling. Mana pada modeling ini kita menggunakan random forest classifier. Nah, di mana random forest ini adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk pengklasifikasian data dalam jumlah besar. Nah, di sini random forest ini merupakan salah satu dari ensemble teknik, di mana ada penggabungan dari decision tree dengan training dataset yang dilakukan. Ini kita akan melihat di sini. Pada programnya kita pakai dari sklearn ensemble, kita ambil random forest classifier. Itu dengan estimatornya adalah 1000 dengan random stat 42. Nah, termasuk pada program. Jadi untuk sebelum modeling kita juga perlu untuk memisahkan ya antara fitur dan label. Kita akan lakukan seperti ini. Serta kita juga perlu untuk melakukan pembagian antara data training dan data testing, di mana 75% data training dan data testing itu 25%. Lalu kita lihat shape-nya. Nah, ini sudah sesuai. Terus seperti tadi kita melakukan model random forest classifier. Kita buat modelnya. Lalu kita training langsung berdasarkan feature pada data training dan label pada data training. Nah, sehingga setelah selesai kita bisa melihat hasil prediksinya. Di sini kita dapatkan 0,974 untuk akurasi dari random forest classifier. Nah, ini untuk bentuk dari random forest dari gambarnya. Lalu kita juga akan menggunakan modelnya adalah KNN, di mana itu merupakan algoritma untuk klasifikasi berdasarkan jumlah neighbor-nya, di mana nilai K ini, K3 ataupun K7 ini adalah hyperparameter yang bisa kita tentukan sendiri. Nah, untuk KNN ini kita menggunakan jumlah neighbor yang adalah 3. Bisa kita fit seperti ini. Maka untuk
proses trainingnya cenderung lebih cepat ya dibanding dari random forest karena menggunakan algoritma yang lebih sederhana. Kita melihat akurasi. Nah, seperti dijelaskan tadi, dari akurasi dari random forest itu adalah 0,97. Nah, sedangkan kita lihat di sini untuk akurasi mean square error dari data training kita lihat itu adalah 0,28 untuk data training, sedangkan untuk data testingnya adalah 0,4. Maka dari sini kita bisa lihat nilai dari error dari algoritma KNN itu lebih besar dibanding pada random forest. Kita lihat di sini, sebelah kirinya adalah untuk data training, dan sebelah kanannya adalah untuk data testing. Dimana kalau sebelumnya kita dapatkan 0,28% errornya untuk data training dan 0,4 untuk data testing. Nah, berdasarkan pemodel yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa pada random forest classifier itu memiliki akurasi yang cenderung lebih baik, di mana akurasinya sampai 97%, sedangkan pada KNN dapatkan errornya adalah 0,399, itu adalah 0,4%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada random forest classifier, pada model ini itu lebih cenderung lebih baik dibandingkan pada algoritma KNN, walaupun selisihnya adalah sedikit. Baik, mungkin sekian. Terima kasih.